Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipanggut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya. Jadi satu kali saudara-saudara, orang Israel ya ketika mereka menuju ke Laut Merau, mereka mulai mengeluhkan keadaan mereka kepada Tuhan. Alkitab mengatakan mereka mulai tidak tahan dengan semua penderitaan ya yang mereka rasakan di padang gurun. Kemudian mereka mulai mengeluh ya karena mereka salah memandang kan, karena mereka memandang kekurangan, mereka memandang apa yang tidak ada, bukan mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tetapi mengeluhkan apa yang tidak ada. Maka mereka mulai tidak tahan, mereka kehilangan kekuatan mereka dan mereka mulai mengeluh. Mereka berkata kepada Musa, "Musa, apakah engkau bawa kami ke sini hanya untuk mati?" Jadi orang Israel mulai mengeluh saudara-saudara kepada Musa. Mereka berkata, "Musa, apakah engkau membawa kami ke tempat ini hanya untuk mati? Tidaklah kuburkan di Mesir, sehingga engkau membawa kami ke tempat ini." Ya, mereka ngomong begitu kepada Musa. Nah, karena mereka mengeluh, Alkitab mengatakan maka Tuhan ya mengirimkan yang namanya ular tedung, saudara-saudara. Dan ular itu mulai mematok setiap mereka dan beberapa di antara orang Israel mulai berjatuhan. Banyak yang meninggal. Maka mereka pun datang kepada Musa dan mereka berkata kepada Musa, "Musa, kami telah berbuat dosa. Doakan kami agar kami dijauhkan dari ular tedung ini dan disembuhkan dari bisa akibat gigitan ular." Maka saudara-saudara, Musa mulai berdoa kepada Allah. Waktu Musa berdoa, nah saya pikir ketika Musa berdoa, Tuhan akan segera langsung menyembuhkan mereka. Tapi ternyata ada sesuatu yang Tuhan suruh Musa untuk lakukan. Ya, saya berkata, Tuhan kenapa sih harus berbuat sesuatu lagi? Kenapa Tuhan tidak langsung saja menyembuhkan? Kenapa harus berbuat sesuatu lagi? Sampai saya menemukan saudara-saudara bahwa ternyata ya kesembuhan itu dapat terjadi ketika kita melakukan yang namanya firman Tuhan. Ketika kita taat pada kebenaran. Karena seringkali ketika kita hidup di hadapan Tuhan, kita banyak mengalami kemalangan akibat kita melanggar firman Tuhan. Betul enggak ya? Kita banyak sekali melanggar kebenaran, kita tidak mematuhi yang namanya firman Tuhan. Itulah yang banyak membawa kemalangan kepada kita dan kita tidak bisa ya memperbaiki atau mengalami sebuah pemulihan dari sebuah ketidakaturan dalam hidup hanya dengan sekali didoakan. Kadang-kadang kan kita banyak sekali sudah melanggar perintah Tuhan dan akhirnya kita menderita. Kemudian kita datang kepada pendeta berdoa agar semua penderitaan ini dilalukan oleh Tuhan. Ya, pendeta bisa berdoa agar semua penderitaan kita dilalukan. Tetapi selama saudara tidak melakukan firman Tuhan, maka engkau tetap kembali akan menderita. Maka Tuhan mau orang Israel hidup di dalam kebenaran. Bukan karena Tuhan tidak mau saudara-saudara untuk menyembuhkan mereka. Karena pada saat mereka hidup dalam kebenaran, maka kesembuhan itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Saya pernah mengkhotbahkan ini dan saya kasih contoh. Contohnya sederhana begini saudara. Kalau saudara bawa kendaraan, saudara tidak punya SIM. Saudara pasti ketar-ketir nih ketemu dengan Pak Polisi di jalan. Betul ya? Pasti ketar-ketir ketemu dengan Pak Polisi di jalan. Akhirnya karena saudara tidak punya SIM, saudara ditangkap dan akhirnya motor saudara katakanlah ditilang. Tetapi puji Tuhan di kantor polisi saudara punya om atau paman seorang polisi. Maka dia yang membantu sehingga motormu keluar. Ya, saya mau tanya, meskipun motormu sudah keluar, apakah saudara bisa bebas bawa kendaraan tanpa SIM? Ya, kita bisa bawa kendaraan tanpa SIM, tapi tetap saja kalau ada sweeping dari polisi, ada razia dari polisi, tetap akan ditilang. Akan ditilang sampai kita punya SIM. Ya. Kalau kita terus-menerus melanggar firman Tuhan, kita akan terus menderita, mengalami kemalangan sampai kita melakukan yang namanya firman Tuhan. Karena itulah ketentuannya. Saudara, katakanlah saudara ya punya sakit nih, sakit asam lambung ya. Karena saudara punya kebiasaan makan yang tidak sehat. Ya. Kemudian kau datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, sembuhkan saya." Ya, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tetapi saudara harus juga menyembuhkan kebiasaan buruk saudara. Ya.
Minta sama Tuhan agar saudara punya kekuatan untuk melakukan yang namanya firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika engkau terus hidup dalam ketidakaturan, yang akan engkau tuai adalah kemalangan di dalam hidupmu. Ya, maka berhenti menjadi orang Kristen yang tidak dewasa, tumbuh dewasa sekarang, ya, dan belajar melakukan firman Tuhan agar ada kesembuhan, ya, agar ada pemulihan terjadi dalam hidupmu. Orang Israel pun, saudara-saudara, dipanggil Musa untuk melihat ular tembaga yang telah diletakkan di atas sebuah tiang. Jadi itu perintah yang diterima oleh Musa untuk dibuat. Musa taruh ular tembaga untuk dilihat oleh orang Israel yang dipanggil ular kan. Ketika mereka melihat ular tembaga itu, Alkitab mengatakan mereka mengalami kesembuhan. Nah, saudara, kita akan mengalami kesembuhan apabila kita memandang kepada Allah. Ya. Orang Israel diajarkan oleh Tuhan, bukan hanya saudara-saudara ya memandang melihat kekurangan apa yang tidak mereka punya. Tuhan mau mereka belajar memandang kepada Allah, ya. Karena inilah kehidupan. Kadang-kadang Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kelaparan, kadang-kadang kesusahan dalam hidup ini. Tetapi kalau engkau terus memandang kepada Allah, artinya engkau tahu bahwa Allah itu, ya, tidak akan meninggalkan saudara. Allah itu adalah kekuatan saudara. Maka saudara akan mengalami kesembuhan di dalam kehidupan ini, ya. Maka berhenti sekali lagi mengeluhkan apa yang tidak saudara miliki dan mulai belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap saudara. Ya, pandang Allah artinya pandang perbuatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Orang Israel ini adalah orang-orang yang sebenarnya banyak kali melihat perbuatan Tuhan, ya. Bahkan perbuatan Tuhan tidak pernah lepas ketika mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Di sana ada tiang awan, tiang api, sebuah keajaiban yang tidak pernah dilihat oleh bangsa manapun. Mereka melihatnya, tetapi mereka sepertinya mengabaikan semuanya itu dan mulai mengeluhkan tentang bawang merah, bawang prei, bawang bombay yang mereka bisa dapatkan dengan mudah di Mesir dan sulit mereka dapatkan di padang gurun. Hari ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa biar setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan mulai memandang kepada Allah, artinya mulai mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mungkin berkat-berkat hari ini saudara-saudara masih dalam ukuran yang kecil. Saya beritahu Tuhan akan melipat gandakan berkatnya bagi orang yang tahu bersyukur. Kalau engkau hari ini punya pekerjaan, belum cukup untuk memberikan kekayaan yang besar, setidaknya engkau bersyukur pekerjaan itu sudah bisa memberi makan kamu, istri dan anak-anakmu. Milikilah hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka saya percaya akan ada kesembuhan mengalir di tengah-tengah kehidupan, ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya berdoa dengan penuh harapan di hari ini, ya. Setiap saudara yang mendengarkan saya benar-benar menerima firman Tuhan ini, ya. Beberapa di antara saudara engkau mungkin sakit dan pergi ke dokter. Dan dokter berkata, ibu tidak sakit, artinya dokter tidak bisa menemukan sakit saudara, ya. Barangkali mungkin yang salah, yang sakit itu bukan pada fisik tapi pada jiwa, pada hati kita. Dimana kita tidak memiliki hati yang bersyukur, ya. Dimana kita lebih memilih untuk mengeluh. Mengeluh itu tidak sehat, loh. Saya sudah pernah mengatakan 90% penyakit dalam tubuh kita itu berasal dari jiwa yang tidak sehat, ya. Orang itu kalau stres berkepanjangan bisa sakit, loh. Betul enggak? Apalagi kalau orang terus-menerus mengeluh. Mengeluh itu negatif, ya. Itu akan mendatangkan hal yang buruk dalam kehidupan setiap kita. Maka mari saudara-saudara ya pandang Tuhan dalam kehidupanmu dan biarkan kemurahan dan kebaikan Allah dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin.